200T itu masuk ke Himbara, langkah yang tepat atau tidak tepat? Oke, menurut hemat kita 200T itu kan Bu Sri Mulyani dulu penuh kehati-hatian dan memakai bahasa-bahasa yang sulit untuk kita terjemahkan. Pak Purbaya lebih memudahkan itu untuk kita bisa mengimplementasikan. Pak Purbaya bilang, kalau pertumbuhan ekonomi 6,5-7 orang kan nggak demo lagi. Benar, karena kejadian kemarin itu bukan hanya peristiwa instabilitas politik, pertumbuhan terjadi, tapi pemerataan, siapa yang bisa jamin pemerataan bisa terjadi? Pada realitasnya kelas menengah kita turun. Oke, halo teman-teman Retorika Show, kembali lagi bersama gua Belmondo Scorpio, dan kali ini gua bersama Ketua Umum HIPMI. Siapakah dia? Bang Akbar. Apa kabar, brother? Oke, sehat Bang Akbar? Sehat. Mantap, makin berseri aja muka, makin bahagia, makin sehat ya. Harus tetap semangat. Dan ternyata Bang Akbar ini ada latar belakang yang hampir mirip sama gua. Pernah di Medan. Kalau Belmondo pernah di Medan, kalau saya lahir dan besar di Medan. Wah, anak Medan ya? Anak Medan. Jadi masuk Jakarta ini merantau. Oh, ngerantau. Mengadu nasib kita di Jakarta ini. Oke. Bang, ini pertanyaan pertama gua nih, Bang. Kok bisa sih, Bang, lu jadi ketua HIPMI, Bang? Nah, ya. Ini rasa penasaran paling besar gua nih. Kok bisa lu jadi ketua HIPMI? Jadi dalam proses yang panjang, saya masuk HIPMI itu tahun 2008 jadi anggota biasa. 2008? 2008. Udah lama banget ya? Ya 2008 ya. Sekitar hampir 20 tahun nih. Iya. Ya, hampir 20 tahun. Nah, masuk tahun 2008 anggota biasa dan gak kenal anak HIPMI sama sekali. Jadi emang bener-bener datang ke kantor HIPMI, kasih CV untuk mau jadi pengurus. Oke. Gitu. Jadi zaman dulu tuh belum ada rekrutmen anggota biasa kayak sekarang. Ini posisi lu di mana? Di Medan? Di Medan. Oke. Di Medan masih kuliah. Oh, masih kuliah? Masih kuliah semester 4. Canggih. Semester 4 masih kuliah, pengen buat usaha sendiri. Tapi perlu mentor, perlu bergaul dengan komunitas dunia usaha. Karena teman kuliah kita waktu itu ya teman SMA, teman main gitu kan, yang mungkin cita-citanya beda-beda. Ada yang pengen jadi pegawai negeri sipil, benar, ada teman saya yang jadi PNS gitu. Ada yang cita-cita jadi dokter. Nah, saya memang dari kecil almarhum orang tua mengajarkan saya untuk jadi entrepreneurs. Gitu. Tapi memang nasib, takdir, umur saya 10 tahun, masih kelas 5 SD, almarhum bapak meninggal kecelakaan pesawat. Jadi saya kehilangan mentor, kira-kira seperti itulah. Jadi akhirnya saya putuskan pada saat semester 4 itu saya mau gabung dalam komunitas pelaku usaha. Supaya bisa ketemu mentor, supaya dapat ekosistem dunia usaha. Apa yang bisa diimplementasikan dan diimplikasikan ke usaha keluarga yang existing, dan memang saya punya orientasi pengen punya perusahaan sendiri. Gitu. Ya gabunglah di HIPMI tahun 2008. 2008. Jadi anggota biasa? Jadi anggota pengurus. Nah, tapi jabatannya Departemen Bidang Transportasi dan Perhubungan. Oh, kayak di SUP ya? Ya, karena waktu itu bisnis keluarga kan pengangkutan umum kan. Oke. Jadi masuklah saya di situ, kata ketuanya cabang Medan, ketua cabang Medannya, oh ini cocok jadi pengurus tapi yang level paling bawah, Departemen Perhubungan dan Transportasi. Kita siap aja, diterima sebagai pengurus aja. Udah siap kan? Kalau di Medan kan kalau udah kita jadi pengurus anggota, siap ketua. Siap ketua. Udah paten barang. Ya udah dari situ berproses, ikut dalam kontestasi Musda awalnya. Jadi kan setelah Muscap tuh di level provinsi ada Musda. Saya udah bergaul dengan teman-teman HIPMI. Ada yang kebetulan sama-sama orang tua kita kenal, sama-sama pengusaha, tapi nggak ada basic background sama-sama HIPMI ya. Tapi kenal sama-sama pengusaha.
Terus anaknya ketemu di HIPMI kira-kira gitu. Nah majulah orang ini jadi calon ketua HIPMI provinsi gitu. Akhirnya rame-rame lah kita dukung karena saya kenal dengan dia karena keluarga kenal, kita dukung. Jadilah abang ini jadi ketua HIPMI provinsi. Nah mulai dari situ karir saya naik tuh, saya dibawa ke HIPMI provinsi jadi ketua bidang. Udah mulai paten itu. Udah bisa lebih datang ke Bank Sumut, ya kan? Udah bisa minta pembiayaan. Tepat tuh tepat memang. Nah selanjutnya setelah itu musda lagi kan, musda lagi di provinsi. Saya maju jadi calon ketua HIPMI Sumatera Utara. Enggak, ini setelah 2 periode dia atau 1 periode? Setelah kan di HIPMI hanya boleh 1 kali. Hanya boleh 1 kali. Oke. Jadi saya 1 periode di BPC tadi di Medan. 1 periode lagi di provinsi. Setelah jabatan dia nih, musda, saya maju. Karena didorong oleh dia juga. Karena dia bilang kan, kamu kan dulu dukung saya. Udah kamu maju. Putar dulu posisi Kanda. Putar dulu. Ternyata dukungnya setengah juga. Dia calonkan lagi orang lain kan. Bertarung lagi kita Pak di musda. Dia adu kita ya. Ya tapi itu biasa. Menurut saya justru proses itu yang membuat kita hari ini sampai di titik ini. Proses berdemokrasi, bernegosiasi, akhirnya menempah kita untuk bisa matang dalam berdialog, dalam bernegosiasi, dan juga dalam memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita besar kita. Gitu. Jadi saya sampai sekarang saya orangnya masih ada. Sekarang jadi ketua Kadin di Sumatera Utara. Saya berterima kasih sama beliau karena sudah ikut berkontribusi dalam menempah jiwa competitiveness lah, ya kan? Ya kan, jadi orang yang nggak punya latar belakang pengalaman organisasi sama sekali, datang cuman pengen bergaul sama teman-teman pengusaha, ternyata ditempah bisa menjadi kader yang tangguh, yang bisa berjuang, sehingga bisa terpilih menjadi ketua umum di provinsi. Nah setelah itu, di sini peristiwa besar terjadi. Pada saat saya jadi ketua HIPMI di Provinsi Sumatera Utara, nah di pusat terjadi dinamika dan kompetisi yang menurut saya agak brutal dan ugal-ugalan. Mantap. Ya kan, Gimana tuh? Munasnya di Bandung, calon ketua umumnya namanya Pak Bahlil Lahadalia, Bayu Priawan Joko Sutono, terus ada Pak Bagus tuh, terus ada satu lagi Pak Pria Manayajan. 4 orang putra terbaik HIPMI maju, dan memang pada saat itu ketua umumnya Pak Raja Sabta Oktohari memberikan ruang yang sama buat teman-teman caketum ini, Pak Bahlil, Pak Bayu. Jadi sehingga teman-teman daerah termasuk kami di Sumatera Utara itu diberikan ruang untuk kebebasan untuk melakukan proses negosiasi, dialog, dan juga untuk bisa memilih secara demokratis. Gitu. Ya udah, saya sepertinya dari 4 calon itu sangat tertarik sama visinya Bang Bahlil, karena memang merasa sama-sama anak daerah, datang dari Papua, dan dulu beliau kan ketua HIPMI di Papua. Jadi narasi yang beliau bangun itu kok kayaknya hampir sama ya sama yang kita rasakan di daerah. Kira-kira gitu. Kapan lagi anak-anak daerah ini bisa mendapatkan ruang ataupun mendapatkan kesempatan untuk bisa berkompetisi di Jakarta. Nah, Bang Bahlil selalu menyampaikan itu kepada kami-kami yang ada di daerah, sehingga boleh ditanya ke Bang Bahlil, mungkin kami salah satu pendukung pertama, karena memang alasan yang paling kuat adalah bagaimana kami mempunyai perasaan ataupun keadaan situasi yang sama dengan Bang Bahlil pada saat itu. Kami anak-anak daerah pengen juga naik kelas. Kami juga pengen merasakan bagaimana bisa berkompetisi masuk ke Jakarta dengan nggak dipandang sebelah mata. Oh, jadi waktu itu Bang Bahlil adalah representatif anak daerah. Representatif anak daerah yang mau menembus kompetisi di pusat, di level nasional. Ugal-ugalannya di mana Bang? Maksudnya agak ramenya di mana? Ugal-ugalannya itu karena yang terjadi lempar-lemparan kursi nggak? Biasanya kan biasa kalau bahkan lagi lebih parah dari itu kan, munasnya sempat dihentikan, dipindahin kan. Oh gitu ya. Sempat deadlock di Bandung, dipindahin ke Bogor
berapa bulan kemudian. Dan kayaknya itu kan udah hal yang biasa kalau di organisasi lain kan biasa. Iya, tapi ini maksudnya di HIPMI mungkin yang terlalu dinamikanya terlalu tinggi lah. Nah, kalau di tempat lain mungkin organisasi lain. Kayak organisasi ideologi jadinya. Iya, tapi kan kalau di tempat lain itu apa namanya, misalkan organisasi pergerakan, munasnya seperti dinamikanya tinggi seperti itu, tapi isinya kan mungkin kan bukan semuanya apa namanya aktivis dan juga kader-kader. Kalau ini kan rata-rata pengusaha, ya kan, mendelay 1 hari waktu pengusaha untuk tetap berada di arena Munas, berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk itu, kira-kira gitu. Oh iya, betul. Itu maksud saya yang mungkin ya Bang Bahlil secara waktu itu ya, secara effort, tenaga, pikiran, apalagi biaya, saya melihat Bang Bahlil waktu itu punya jiwa yang tangguh untuk bisa apa namanya bertahan dan juga bisa melakukan yang terbaik mungkin di atas kemampuan beliau pada saat itu, tapi beliau lakukan untuk yang cita-cita yang saya bilang tadi, bagaimana teman-teman daerah ini punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke level nasional. Ya, alhamdulillah terpilih. Setelah saya dari purna tugas di Sumatera Utara, dibawa sama Bang Bahlil jadi pengurus di pusat. Nah, Keunggulannya udah di Sumut mendukung orang menang, iya. di pusat mendukung orang juga menang. Dibawa ke pusat gitu kan. Jadi setelah selesai kan di HIMI hanya boleh 1 kali kan jadi ketua. Berapa tahun kan? 3 tahun. 3 tahun satu periode ya. 3 tahun atau periode di bawah Bang Bahlil. Akhirnya saya bergaul dengan teman-teman HIPMI yang ada di pusat. Nah, bukan hanya itu, pada saat kontestasi Munasnya Bang Bahlil itu saya bergaul dengan teman-teman HIPMI yang ada di seluruh Indonesia. Karena kan dinamikanya tinggi. Waktu itu kita bantu Bang Bahlil bagaimana bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman daerah lain, mungkin yang dari timur. Tapi saya nggak terlalu yang timur lah, kalau yang timur itu mungkin tugasnya timnya Bang Bahlil yang dari Maluku dan Papua. Mungkin saya yang di barat, ya teman-teman Sumatera lainnya, teman-teman dari Jawa. Gitu. Itu kami sudah melakukan komunikasi yang aktif lah pada saat itu. Sehingga pada saat saya ditarik ke pusat, jadi pengurusnya Bang Bahlil, saya udah punya teman di 34 provinsi. Waktu dirimu ditarik ke pusat, jabatan ketua provinsi Sumatera Utara udah selesai? Udah selesai. Oh, udah selesai. Udah selesai. Setelah musda ganti, sudah terpilih ketua yang baru di Sumatera Utara, saya ditarik ke pusat. Jabatannya juga kompartemen, bukan pengurus harian. Oke. Kompartemen. Setelah Bang Bahlil, ketuanya siapa lagi dan lu bisa menjadi ketua saat ini tuh gimana tuh? Nah itu makanya ini saya mau cerita. Nah terus habis itu setelahnya Bang Bahlil bikin Munas, karena beliau setelah 3 tahun selesai diperpanjang oleh Bang Bahlil jadi 4 tahun lebih dengan ada landasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau Bang Bahlil kita nggak usah ragu, memang canggih. Kalau soal itu memang diperpanjang 4,5 tahun, tapi ada landasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sesuai dengan konstitusi. Tahu nggak kata Bang Bahlil apa Bang? Masuk barang itu. Jadi semuanya memang kita melihat kecanggihan itu karena memang ini by design. Okay. Jadi kayak saya lihat kalau diperpanjang 4,5 tahun dengan alasan konstitusi yang kuat. Nah setelah itu membuktikan setelah Munas beberapa hari kemudian beliau langsung masuk kabinet. Oh iya. Ya kan? Jadi ya itulah kecanggihan. Ini bukan gua juga memuji Bang Bahlil atau gimana Bang ya? Memang sebagian netizen ada yang kesal. Tapi sebagian orang yang paham politik, langkah Bang Bahlil masuk kabinet menjadi ketua HIPMI, apalagi sekarang menjadi ketua umum Golkar, itu bukan sesuatu yang serta-merta dan biasa aja. Kan ada yang bilang begini, siapa yang menyangka Bahlil akan jadi ketua umum Golkar? Sedangkan dulunya kalau nggak salah jabatan entah sekretaris atau wakil bendahara dari Papua. Bendahara Golkar Papua. Bendahara Golkar Papua. Nggak ada yang nyangka itu. Karena dulu orang sempat berpikir Golkar itu hanya diisi oleh seorang teknokratik elit yang punya wawasan dan pendidikan, bahkan karir orang tua yang jelas. Bahlil membawa harapan baru bagi Golkar untuk menandakan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi ketua umum Golkar. Mungkin netizen yang nggak tahu Bang Bahlil atau dengar statement-statementnya ada yang nggak suka sama beliau. Tapi bagi orang politik yang melihat itu, wah ini orang canggih betul. Luar biasa gitu. Dan sampai hari ini masih bertahan di kabinet Pak Prabowo. Kan itu yang canggih dari Pak Bahlil kan.
Itu yang gua perhatiin tuh. Ya, Mungkin lu bisa sampaikan juga apa canggihnya lagi. ya betul. Beliau memecahkan paradigma ataupun ya mitos bahwasanya pada saat itu ketua umum HIPMI itu hanya diisi oleh anak jenderal, Iya. anak-anak pengusaha besar ataupun anak menteri ataupun yang mungkin bapaknya mantan ketua umum HIPMI atau sekarang senior di Kadin. Itu pengusaha-pengusaha yang levelnya korporasi. Nah, pada saat Bang Bahlil jadi ketua umum itu kan menjadi inspirasi bagi semua anak muda yang ada di Indonesia, termasuk saya. Ini yang saya mau sampaikan. Untuk kalau Bang Bahlil aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Bang Bahlil juga sekarang jadi menginspirasi gua. Jangan gua juga bisa. Dan itu beliau sampaikan berulang-ulang kali pada saat beliau datang ke Medan. Saya bilang, Bang, udah, Abang nggak usah lagi ke Medan. Kita jalan aja keliling tempat lain. Sumatera Utara pokoknya aman. Enggak. Saya mau tunjukkan sama kalian. Saya mau tahu Akbar ini, dia manggil saya ketua Akbar ini, bagaimana kehidupan kau di Medan. Bagaimana kau berbisnis, bagaimana kau mulai usaha. Saya tunjukkan, dia datang ke rumah saya lihatin keluarga saya. Oh gitu. Ya Bang Bahlil datang tuh pendekatannya tuh pendekatan kekeluargaan, bukan ada pendekatan secara pragmatis sama sekali gitu. Walaupun mungkin uangnya lebih banyak, maksudnya uangnya lebih banyak habis pada saat Munas itu daripada calon yang lainnya. Tapi dia melakukan pendekatan itu secara pendekatan kekeluargaan. Nah setelah itu kita makan malam besokannya kita mau jalan kan, mau ke daerah lain. Dia bilang, Bar, kalau saya aja orang Papua yang pernah busung lapar, yang pernah makan nangka pakai nangka, saya ingat betul loh. Maksudnya Bang gimana Bang? Jadi satu nangka direbus untuk jadi karbohidrat, satu nangka lagi digoreng untuk jadi protein, kira-kira gitulah. Jadi untuk lauk gitu. Oke, nangka sama nangka. Makan nangka pakai nangka istilahnya. Pernah busung lapar. Bisa sampai di sini. Apalagi kau yang anak daerah sebenarnya mempunyai basic yang nggak susah-susah amat seperti saya gitu. Punya modal dasar yang lebih lumayan daripada saya. Kalau saya aja bisa, kenapa kau nggak bisa? Oh, beliau sampaikan begitu kan. Wah, paten juga ini barangnya kita bilang kan. Ya udah, alhamdulillah singkat cerita beliau menang, dibawa ke Jakarta. Saya punya banyak teman-teman di daerah, juga bisa bergaul di teman-teman HIPMI yang ada di Jakarta. Akhirnya punya kesempatan buat maju di Munas. Pada saat Munas yang pertama, yang setelah Bang Bahlil, saya sempat maju, mau menggantikan Bang Bahlil. Tapi pada saat itu ada senior kita Bang Ketua Mardani Maming tadi yang saya cerita, maju sebagai calon ketua umum dan beliau berhenti sebagai bupati, masih ada sisa masa jabatan, beliau berhenti sebagai bupati, beliau maju ketua umum HIPMI. Nah saya pada saat maju ketua umum HIPMI baru terpilih, belum dilantik jadi anggota DPRD. Jadi kita hitung-hitung usia masih ada. Memang kalau ketua HIPMI nggak boleh mengemban jabatan itu ya? Lebih dari 41 tahun nggak boleh. Jadi pada saat itu Bang Mardani Maming umurnya 38. Jadi ini kesempatan terakhir dia untuk bisa jadi ketua umum HIPMI. Oke. Bang Mardani. Saya waktu itu usia berarti ya 31, 32 lah. Nggak, maksud gua kalau jadi ketua umum HIPMI nggak boleh double posisi ya Bang? Misalnya jadi bupati juga atau dewan juga itu nggak boleh ya? Jadi kalau pas ketua Maming, dia sudah mengundurkan diri sebelum dia maju ketua umum HIPMI. Jadi dia memang milih mundur karena dia mau fokus terhadap dunia usaha. Nah beda cerita dengan saya baru terpilih pada saat mendaftar, belum dilantik kan, jadi nggak ada persyaratan apa-apa yang pertama dulu. Tapi waktu itu kita putuskan secara kekeluargaan, saya nggak mau Munasnya Bang Bahlil terulang lagi, kita kompetisi yang keras, akhirnya ada pihak yang tercederai, kita deal aja lah sama ketua Maming. Ya udah, ketua Maming duluan, saya juga masih baru terpilih DPRD, pengen ngerasain juga jadi anggota DPR yang gimana sih gitu kan, kira-kira gitulah. Ya udah akhirnya ketua Maming duluan 3 tahun, ketua Maming jadi ketua umum HIPMI, ada Munas lagi. Nah di sini jabatan saya masih
anggota DPRD aktif. Pada saat saya mendaftar yang kedua itu, pas Munas yang kedua itu, saya disuruh tanda tangan surat sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi bahwa Ketua Umum HIPMI harus bersedia berdomisili di Jakarta. Oh ada itu, ada. Domisili harus pindah. Harus pindah di Jakarta karena kantornya berada di pemerintahan di pusat ibu kota. Nah, berarti saya nggak harus mundur, tapi kalau saya terpilih, saya harus mempunyai 2 tanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab terhadap konstituen saya di Medan karena saya anggota DPRD di provinsi di Sumatera Utara. Pasti tanggung jawab terhadap konstituen ini pasti terbelah. Saya udah tinggalnya di Jakarta, kantor DPRD-nya di Medan, konstituennya ada di Fokus Medan. pecah lah gitu ya. Fokus pecah. Akhirnya pada saat terpilih saya lakukan komitmen itu, saya berhenti. Masih ada sisa 2,5 tahun lagi berhenti di DPRD untuk fokus jadi Ketua Umum HIPMI di Jakarta. Oke, ini udah tahun keberapa Bang ya? Ini masuk tahun ketiga. Tahun ketiga ya? Nah, sebentar lagi Munas lagi. Tahun depan atau? Tahun depan Munas. Tahun depan, atau kalau lebih canggih 2 tahun lagi mungkin. Kita nggak secanggih Bang Bahlil lah. Tapi kalau dia yang ngajarin mungkin bisa terjadi. Oke Bang, dengar dari cerita lu memang ya agak sangat mirip bahkan sama Bang Bahlil ya, anak daerah yang datang ke pusat jadi Ketua Umum HIPMI. Oke, sekarang kita masuk pada konten atau isu ekonomi karena lu adalah HIPMI banget gitu, orang yang paham ekonomi lah, gua anggap begitu ya. Kita mulai dari Menteri Keuangan baru dulu. Ya, Pak Purbaya. Pak Purbaya ini sekarang jadi perbincangan di mana-mana ya. Betul, di mana-mana dibicarakan karena bukan hanya gayanya yang koboi, tapi menggunakan keberaniannya sebagai Menteri Keuangan untuk melakukan salah satunya 200T kepada bank-bank yang ada di Himbara. Pendapat lu dulu, 200T itu masuk ke Himbara, langkah yang tepat atau tidak tepat? Oke, menurut hemat kita 200T itu kan artinya kan bagaimana bank-bank Himbara ini mempunyai likuiditas yang cukup untuk diguyur ke sektorial. Sektorialnya juga menurut pendapat kami harus yang sektor produktif agar impact terhadap perputaran uang yang ada di bawah di masyarakat itu bisa terjadi. Langkah tepat ya sangat tepat menurut kita. Tapi lagi-lagi butuh pengawasan. Nah, di satu sisi Pak Purbaya sudah melakukan statement, tapi saya nggak tahu sistem pengawasannya gimana. Uangnya saya kasih aja ke Bank Himbara, uangnya uang-uang saya kok. Itu tadi yang kalau kita bilang cara bahasa koboi. Nggak ada masalah dengan bahasa atau gaya apapun yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana apa yang dibicarakan dengan apa yang dilakukan itu semuanya substantif gitu kan. Jadi saya kasih aja uang yang mereka, tapi dengan persyaratan tidak boleh diterbitkan jadi bonds atau jadi surat utang negara. Kalau enggak nanti kerja mereka gampang aja, Sabtu Minggu main-main golf aja. Tinggal cari spread sedikit, akhirnya uangnya tidak produktif belanjakan ke pasar. Kalau kata Pak Purbaya, Himbara ini maunya sanggupnya 7T. Saya udah kasih, pokoknya saya nggak mau tahu caranya. Mereka ini sebenarnya pintar, cuman malas. Kan Sabtu Minggu golf itu kemarin. Gitu kan kira-kira. Jadi maksud saya sistem kontrolnya itu sejauh mana? Ya kan 200 triliun itu serapannya sejauh mana? Terus sektornya sektorial masuk ke dalam sistem ekonomi. Tapi maksud saya lebih spesifik lagi, jangan sampai 200 triliun ini yang bentuk stimulus kehadiran pemerintah ini yang nikmati juga cuma korporasi-korporasi besar. Kan sasaran kita kan sebenarnya bagaimana UMKM kita bisa bergerak di daerah. Agar teman-teman UMKM bisa tumbuh dan masyarakat punya daya beli. Ini kan 2 hal yang berbeda. Kalau sektor produksinya diguyur dengan modal, tapi kan demand-nya juga harus punya daya beli. Nah, muncullah kebijakan yang kedua yang kemarin bahwa ada stimulus kedua tentang magang yang digaji dengan berapa 3, berapa juta sekian dan bansos dan lain-lain.
stimulus pajak UMKM 0,5% diperpanjang sampai 2029. Nah, langkah-langkah ini menurut saya langkah yang sangat konkret, simple dan konkret gitu. Jadi kalau Bu Sri Mulyani dulu penuh kehati-hatian dan memakai bahasa-bahasa yang sulit untuk kita terjemahkan, Pak Purbaya lebih memudahkan itu untuk kita bisa mengimplementasikan. Nah, sekarang pada saat pengimplementasiannya, kita berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan ini sistem kontrolnya juga melibatkan semua pihak, baik dunia usaha dan juga aspirasi dari masyarakat, agar ini bisa berlaku secara masif dan juga produktif. Kalau seandainya ini hanya sekedar bukan wacana ya, ini hanya narasi besar, tapi pada saat pengimplementasiannya tidak tepat sasaran, seperti mungkin jatuhnya 200T, kalau misalkan kayak Pak Purbaya bilang direksi-direksi BUMN nggak mau pusing, sindikasi aja mereka semua biayai korporasi besar satu terserap juga kan gitu kira-kira kan. Tapi kan yang tumbuh kan pasti kan korporasi sektor industri yang besar. Nah, bagaimana link and match antara perusahaan besar bisa berkolaborasi dengan UMKM kita yang ada. Iya. Dan dia juga sampaikan itu, selain ingin memberikan 200T kepada Himbara, dia juga sampaikan lembaga-lembaga negara, kementerian-kementerian itu kalau bisa belanjanya cepat. Betul. Jangan uangnya diendap katanya. Bagus Ngapain? Kalau bisa belanja aja secepat mungkin. Kalau enggak saya tarik lagi. Nah, kalau kita perhatikan Pak Purbaya ini bahasanya tuh mudah dipahami. Betul. Ya kan, walaupun pada akhirnya gayanya begitu. Gitu. Kalau Bu Sri Mulyani kan bahasanya definitif sekali, rapi. Kan teknokrat kan. Sampai gue juga nggak paham kan. Oke nih. Nah, yang lembaga negara ini gimana kalau belanja dan penyerapan anggaran cepat menurut lo? Kalau saya sih sangat setuju. Jadi koboynya Pak Purbaya ini ternyata bukan keluar. Menurut hemat kita ya. Ternyata di dalam juga Pak Purbaya berani memakai gaya koboi dengan statement-statement yang beliau sampaikan. Nah, tapi kita lihat nanti pada saat pengimplementasiannya apakah benar. Jadi Pak Purbaya sempat bilang, oke, BGN ini pakai anggaran kita paling gede, hampir 300 triliun lebih gitu. Saya mau 1 bulan sekali kepala BGN di doorstop sama kalian semua ya, nanti saya berdiri di sebelahnya, bagaimana penyerapannya. Kalau misalnya penyerapannya nggak efektif, saya tarik kembali. Itu kan sebenarnya kan langkah yang sangat luar biasa. Artinya kan sebenarnya kita nggak kesulitan likuiditas, tapi lembaga KL yang sudah diberikan anggaran, yang sudah disetujui oleh DPR, dalam rangka pengimplementasian dan penyerapan anggaran sendiri, mungkin mereka juga punya kesulitan dan handicap masing-masing. Apakah mungkin si kepala lembaga atau kepala atau menteri juga pada sistem birokrasi dibohongin sama anak buahnya, kita juga nggak tahu gitu kan. Tapi kan yang harus bertanggung jawab pasti pimpinan tertinggi. Nah, untuk itu Pak Purbaya juga mengambil peran check and balances kan. Jadi ini sebenarnya kan harusnya kan perannya DPR nih, bagaimana serapan dipanggil oleh komisi terkait gitu kan. Tapi ya oke lah, gaya koboi ini dia mainkan di internal. Mungkin bakal bisa jadi banyak musuh di internal, tapi ya dia take a risk, maksudnya dia ambil risiko itu untuk bisa menjaga bagaimana fiskal kita optimal dan juga moneter kita bisa baik. Ya, Pak Purbaya memang ya mudah-mudahan sih dia ini ya komit ya, apa yang diomongkan sama realisasinya itu bisa benar-benar tercapai, mudah-mudahan komit. Nah, ini nih Bang, kalau kata Pak Jokowi ini Pak Purbaya bagus. Kalau kata Opung Luhut, Pak Purbaya bagus. Sudah 2 orang besar yang mengakui Pak Purbaya bagus. Bahkan ada yang bilang Pak Purbaya dan Bu Sri Mulyani ini beda mazhab. Beda mazhab. Nah, lu tahu nggak sih mazhab apa sih yang dimaksud nih? Saya nggak terlalu paham soal itu. Tapi begini ya, saya ketemu Pak Purbaya itu setelah Lebaran kemarin. Sebelum jadi Menteri Keuangan? Sebelum masih kepala LPS. Okay. Jadi pas kepala LPS, Pak Presiden sempat kumpulkan semua asosiasi dunia usaha dan juga Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, kepala LPS diminta presentasi terhadap waktu itu kita lagi menghadapi resip lokal kalau nggak salah saya. Okay. Tarifnya Trump yang lagi yang lagi waktu itu gila-gilaan banget lah. Suka-suka dia aja nentuin ya. Menurut Bu Sri Mulyani katanya nggak ada ilmu ekonominya. Gitu. Jadi kita harus kumpul semua praktisi pemerintah membuat deregulasi waktu itu. Nah, Pak Purbaya presentasi.
presentasi. Jadi pada saat Pak Purbaya presentasi itu udah kelihatan sebenarnya beda mazhab. Oke. Ya kan kalau Bu Sri Mulyani moneternya selalu mazhab, walaupun beliau sampaikan ini Presiden Trump, kata Bu Sri Mulyani, bikin aturan seperti ini, bikin resep lokal seperti ini, bikin Trump tarif 2.0 dulu namanya kan waktu itu. Ini nggak ada ilmu ekonominya. Tapi secara moneter kan mungkin kan arahnya kan tetap IMF, kan gitu kan. Tapi kalau Pak Purbaya, beliau sampaikan dalam presentasinya, ini survei yang saya bikin begini. Jadi kita jangan percaya sama IMF, dia bilang. Itu semua yang dibilang IMF itu bohong, dia bilang gitu. Jadi 90% yang dibilang IMF itu bohong semua. IMF tuh bodoh katanya. Itu bodoh, dia bilang. Kekuatan domestic market kita ini lebih kuat daripada ekonomi global. Nah, sementara perhitungan Ibu Sri Mulyani kan selalu kan bagaimana ekonomi global implikasinya mempengaruhi ekonomi domestik kita gitu. Nah, dalam pikirannya Pak Purbaya itu terbalik malah gitu. Jadi jangan terpengaruh dengan data ya. Dengan data ini pada saat ekonomi global sedang lemah, ternyata ekonomi kita tumbuh begitu, dan dengan data. Jadi jangan percaya. Nah, saya melihat di situ, dan saya nggak nyangka juga ini adalah calon Menteri Keuangan yang akan menggantikan Bu Sri Mulyani, karena memang secara mazhab dan cara berpikirnya udah beda gitu kan. Nah, ternyata mungkin Pak Presiden tertarik untuk ini adalah sebuah transformasi yang memang dibutuhkan, dan tentu ini menjawab dari aksi yang kemarin kita alami. Jadi tanggal 25 kemarin itu kan aksi sebuah proses ataupun kejadian di dalam demokrasi kita yang mungkin sudah di luar kewajaran lah gitu, dan akhirnya pemerintah menjawab dengan mereshuffle ataupun menjawab kebutuhan publik dengan mengganti tim ekonomi di jantungnya langsung, yang ini Menteri Keuangan, dan langsung menjawab, merespon apa permintaan Pak Purbaya juga publik. Ngomongnya waktu itu, nanti saya waktu jadi Menteri Keuangan. Nanti kalau dalam beberapa bulan jelek silakan kritik saya. Tapi kata dia kan juga bilang tuh, nanti saya buat ekonomi pokoknya tumbuh lah. Yang demo-demo kemarin akan sibuk cari kerja dan makan enak katanya. Dia tuh kan agak berani sekali tuh. Dia ternyata apa yang saya omongin cepat viral, kata dia, baru sadar. Dia baru sadar itu. Dan gimana ya, Pak Purbaya ini kan dicari-cari orang juga di sosial media, ini bapak ini apa sih kegiatan sehari-hari, kerjanya flexing atau enggak. Ternyata sosmednya pun isinya cuma jempol-jempol gini. Itu menyebabkan orang seolah-olah percaya nih dengan Pak Purbaya, kalau misalnya ini kayaknya orangnya bener deh, dari sosmednya aja nggak flexing nih orang, isinya cuma jempol-jempol, makan ketoprak dan hal sebagainya. Lu gimana ngelihatnya, Pak? Kalau ngelihat dari latar belakangnya, mungkin saya nggak terlalu bisa karena langsung nggak punya referensi yang terlalu banyak gitu. Tapi kalau melihat dari apa yang beliau sampaikan, gaya koboi, ceplas-ceplos, mungkin tujuannya bisa kita rasionalisasi benar gitu. Jadi Pak Purbaya, kalau pertumbuhan ekonomi 6,5 sampai 7, orang kan nggak demo lagi. Benar, karena kejadian kemarin itu bukan hanya peristiwa instabilitas politik, tapi pasti ada masalah ekonomi di dalamnya. Gitu. Jadi kan nggak mungkin ada gerakan masyarakat yang katanya quote and quote ditunggangi lah, ada peristiwa politik, ada mafia yang terindikasi makar. Kita nggak mau masuk ke sana ya. Itu bukan ranah kita. Biarlah urusan politik tuh orang-orang politik yang menyelesaikan permasalahan itu. Tapi pasti ada masalah tentang ketimpangan ekonomi. Pasti ada masalah tentang sulitnya lapangan pekerjaan. Pasti ada masalah minimnya pendapatan. Kalau enggak, orang enggak akan mungkin bisa masif mempunyai gerakan hati yang sama untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi. Padahal hal yang sangat kecil. Hal yang sangat kecil apa? Karena ada pejabat negara yang kurang empati karena melakukan flexing di media sosial misalkan. Ya kan? Adanya kurang empati, padahal memang mungkin ya beliau dapatkan itu bukan karena menjadi pejabat negara, tapi masyarakat menuntut ada empati kayak sedikit gitu kan, karena kita masyarakat ini lagi susah,
daya beli lagi nggak ada, ekonomi kita susah gitu. Tapi ada pejabat negara yang di mana kebijakan negara kontraproduktif terhadap keresahan masyarakat. Pajak dinaikkan, yang wajib pajak malah dikejar, libatkan KPK, polisi untuk bisa menguliti wajib pajak kita, sementara yang ilegal merajalela yang nggak bayar pajak sama sekali. Nah ini kan terjadi realitas yang ada. Nah sehingga makanya menurut saya apa yang terjadi kemarin itu ini bukan ada peristiwa politik, tapi ada peristiwa ekonomi yang serius yang memang harus pemerintah melakukan pembenahan. Dan mungkin salah satunya jawabannya adalah bagaimana tim ekonomi ini bisa ditransformasi dan menjawab kebutuhan dan kritik dari seluruh masyarakat. Oke, gini juga nih Bang Akbar, kan pertumbuhan ekonomi ini masuk pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kan pertumbuhan ekonomi itu awalnya 4%, di era Pak Prabowo masuk 5,12%. Terus Pak Purbaya juga sampaikan ada visi atau capaian ingin dicapai ya 6-7%. Kan pertumbuhan ekonomi naik terus. Tapi kan kemarin gambaran demo besar kemarin seolah-olah ada ketimpangan ekonomi di sana. Lu gimana membaca pertumbuhan ekonomi menurut data naik, tapi di bawah merasa ketimpangannya terlalu tinggi. Sektor mana yang tumbuh, sektor mana yang jatuh sebenarnya? Gimana bacaan lu? Oke. Kalau kita mau cerita ini berarti kan kita cerita data. Iya, gue kepantik tadi gara-gara. Iya. Jadi gini. Jadi di pemerintahnya Pak Jokowi itu kita tumbuh rata-rata 5% lah selama 10 tahun. Ya kalau kita bisa bilang rata-rata 5%. Dulu Pak SBY 6, Pak Jokowi 5. Nah, masuk ke Pak Prabowo, pada saat kuartal pertama itu tumbuhnya 4,89. 4,89 kuartal pertama. Kuartal kedua kita tumbuh 5,12%. Nah itu semua sektor pemerintah sudah lakukan pembenahan ekonomi dari sisi supply dan juga dari sisi demand, gitu. Nah, pertumbuhan terjadi, tapi pemerataan, siapa yang bisa jamin pemerataan bisa terjadi? Pada realitasnya, kelas menengah kita turun. Dulu kelas menengah kita itu 21%, turun menjadi 20%. Pada saat ekonomi kita tumbuh 5,12%, kelas menengah kita turun jadi 17%. Dan sekarang mengalami degradasi terus. Kelas menengah ini. Kelas menengah kita ini. Dan ini sebenarnya isu yang sangat bahaya. Berarti terjadi ketimpangan. Jadi pertumbuhan ini yang nikmati ini hanya yang besar. Nah, yang menengah, kecil mungkin dapat stimulus dari pemerintah. Ada KUR, ada lagi satu lagi tadi itu insentif dari fiskal 0,5% pajak. Tapi kalau kelas menengah ini dia kan compete sama besar. Jadi PPh badannya besar 22%, yang menengah judulnya UMKM, tapi dia tetap sama, PPh badan dia tetap bayar 22% gitu. Nah, jadi ada ketimpangan dari kelas menengah kita. Ya, yang terjadi apa? Yang terjadi daya beli kita rendah. Karena ekonomi itu pemerataannya nggak merata sampai ke bawah. Jadi masyarakat menengah ke bawah ini ketimpangan terjadi. Jadi tumbuhnya itu tumbuh karena sektor besar mungkin dengan segala macam insentif dari pemerintah, ada tax holiday dan lain-lain. Semua yang rasakan besar kok. Gitu. Kelas menengah kita secara dari sisi insentif fiskal nggak merasakan, program bantuan permodalan juga nggak pernah dapat subsidi kayak KUR dapat subsidi bunga. Kelas menengah hampir sama sekali enggak. Dan yang membuat berasa di market atau di pasar, daya beli kita rendah gitu. Orang menahan uangnya buat spending karena belum ada kepastian bisa dapat uang dari mana lagi. Sektor informal kita tinggi. Ya kan, pekerja kita sektor informal kita tinggi. Yang sektor formal justru serapannya juga pembukaan lapangan pekerjaannya belum masif dan investasi kita belum menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan yang baik gitu. Nah, ini yang terjadi.
Jadi kenapa di bawah walaupun pertumbuhan ekonomi kita terjadi 5,12%, tapi kalau saya dengar bahasa-bahasa ekonom ataupun bahasa-bahasa market, masyarakat ini nggak merasakan impact dari pertumbuhan itu. Jadi pertumbuhannya katanya kata mereka, pertumbuhannya semu gitu. Secara data memang tumbuh, tapi masyarakat di bawah nggak merasakan. Gue sempat baca kemarin berita dari mana gitu ya, Kompas atau di mana. Kan gue mencari tahu 5,12% tumbuh. Nih siapa yang tumbuh nih kan? Gue juga nggak merasa tumbuh nih. Mungkin karena kelas menengah gitu kan. Kan di bawah juga baru-baru ini Pak Purbaya baru ngasih insentif. Kan baru muncul lagi tuh istilahnya berapa tambah berapa kemarin. Iya, 548 548 itu kan. Itu kan untuk stimulus yang di bawah. Nah 6-7% masih 6-7%. Apa menurut lo solusi terbaik untuk kelas menengah ini? Kalau misalnya dibiarkan aja ini kan terdegradasi terus. Ini udah 21, 20, 17%. sekarang. Dan sekarang trennya turun terus. Trennya makin turun. Oke lah Pak Purbaya punya Menteri Keuangan pemerintahan Prabowo gitu inginnya stimulus kasih ke Himbara supaya dicari kredit. Himbara berpikir gimana cara menyalurkan uang. Tapi kan harus ada campur tangan pemerintah untuk melihat kelas menengah ini baiknya diberikan apa gitu. Apa solusi terbaik? Menurut gambaran lo, langkah-langkah semacam apa kira-kira? Mungkin bukan solusi utama, tapi bisa jadi solusi support gitu ya. Apa yang bisa dilakukan untuk membantu kelas menengah? Oke. Dari sisi fiskal mungkin bentuk afirmasi ataupun stimulus belum pernah dirasakan. Oke, kalau misalkan agak sulit, saya udah pernah nanya, gini ya, kok ada ketimpangan ya antara kecil sama menengah sama besar ya? Kenapa menengah ini dari sisi fiskal dari perpajakan PPh badannya 22%. Oke. Sementara PPh final untuk UMKM 0,5%. Gitu kan? Kok jauh ya timpang? Jauh Padahal sekali jauh kan 4,8 miliar omset. Jadi 4,8 miliar omset itu final pajaknya 0,5%. Jadi kalau omset kita 5 miliar atau 4,9 miliar kita udah langsung ikut PPh badan yang 22%. Terus nggak bisa dibikin sistem grade gitu misalkan yang omset 4,8 sekian, omset 10 sekian. Aku sempat nanya. Agak dibuat banyak gitu. Agak dibuat banyak. Aku sempat nanya. Terus ada beberapa memang ahli di bidang perpajakan agak sulit memang menghitungnya kalau dibuat grade gitu kan. Karena kan di dalam PPh badan yang 22% itu kan dihitung cost semuanya. Kalau yang 4,8 kan omset gitu kan. Agak sulit menghitungnya. Oke lah kalau gitu kita cari cara gampang aja. Yang insentifnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat. PPN turunin aja. Itu bukan hanya menengah, besar dapat dan juga demand-nya pasti kena imbas. Yang sekarang 11 dan barang mewah 12, turuninlah jadi 10, 9. Itu kan bentuk insentif. Kalau misalkan sulit tadi menghitung untuk bisa mendapatkan insentif kelas menengah kita. PPN turun, impact-nya pasti daya beli akan tinggi. Iya, betul. Ya kan gitu. Jadi kalau bisa PPN turunin lah. Gitu ya. Untuk PPN barang mewah 10, kita mungkin PPN kita yang biasa 9, kalau sekarang kan 11 kan. PPN barang mewah 12. Gitu. Nah, itu dari sisi mungkin insentif fiskal. Nah, apabila itu terjadi, perusahaan-perusahaan UMKM yang kelas menengah kita tumbuh, mungkin pendapatan negara dengan 9% akan bisa lebih banyak daripada 11%. Logikanya kan seperti itu. Kalau sektor produktifnya jalan, daya belinya ada, artinya perputaran uangnya terjadi dan besar yang ada di pasar, gitu. Pendapatan negara walaupun buat 9%, 10% kan bisa lebih banyak daripada bikin 12%, tapi daya belinya nggak ada, transaksi nggak terjadi. Untuk gitu. apa setinggi 11-12 kalau nggak ada transaksi? Nggak ada transaksi Iya, gitu. Iya. Itu maksudnya solusi yang jangka pendek yang mungkin dalam pikiran kita sebagai praktisi ya gitu. Ya, mungkin ekonom punya pendapat yang berbeda, saya nggak paham. Nah selanjutnya bagaimana dari sisi bentuk kehadiran pemerintah untuk menyelamatkan kelas menengah kita. Pada saat kita kena hantam ekonomi makro, artinya daya beli lemah, pemerintah kasih insentif BLT untuk masyarakat kecil. Nah, kelas menengah kita kan hampir nggak tersentuh, bukan penerima BLT,
terus habis itu usahanya lagi jalan, tapi pasar karena kena krisis ekonomi makro, ekonomi global dan memang kebijakan ekonomi makro, akhirnya mereka yang punya kredit di bank akhirnya NPL, non performing loan gitu. Nah, dan sekarang ini dengan adanya stimulus-stimulus yang sangat luar biasa untuk meningkatkan daya beli, produktivitas juga diguyur dengan pakai bank himbara agar dimasukkan ke dalam sektor-sektor produktif, tapi mereka ini nggak bisa dapat karena kena hantaman ekonomi makro pada saat daya beli rendah, mereka kena slick OJK yang namanya non performing loan gitu. Nah, kalau dulu Pak Prabowo pada saat baru dilantik presiden pernah menghapus buku dan hapus tagih soal KUR. Kalau kelas menengah saya rasa Dulu ada pemutihan itu ya. kan ada pemutihan itu kan yang untuk nelayan, petani segala macam supaya slick OJK-nya bagus, hapus buku, hapus tagih. Iya. Jadi supaya mereka bisa dapat pembiayaan lagi gitu kan. Nah, kalau kelas menengah ini solusinya sebenarnya bukan mereka nggak butuh ya, maksudnya jangan juga diputihkan, jangan juga dikasih amnesti, paling nggak dikasih restrukturisasi, ya kan, dikasih balloon payment, ada kok, maksudnya OJK memperbolehkan itu, dikasih balloon payment, tapi yang memang kreditnya ini memang kita dilihat pada saat non performing loan ini karena permasalahan produktivitas pada saat hantaman krisis ekonomi ataupun kebijakan ekonomi makro. Jangan yang karena beli cicilan mobil macet dikasih restrukturisasi, tapi memang disesuaikan dengan pada saat kejadian kenapa kredit ini macet harus diinvestigasi lah kira-kira gitu. Di restrukturisasi diguyur pakai Pak Purbaya punya 200T daripada banknya cuma bisa nyerap 7T. Ini banyak kok yang seperti ini di kelas menengah kita kalau mau dikasih bentuk afirmasi kehadiran pemerintah dalam rangka stimulus ini. Ini dikasih balon payment, diguyur lagi pakai ini pinjaman, produktif lagi, akhirnya utang lama bisa kebayar dan perusahaannya bisa tumbuh. Utang baru juga bisa kebayar, perusahaan bisa tumbuh. Lapangan pekerjaan terbuka. Ya kan, sektor-sektor formal kita juga bisa masuk lagi. Karena UMKM kita ini sebenarnya penyerapan tenaga kerjanya paling tinggi. Lebih dari 90%. Nah, menurut saya ini menjadi concern yang harusnya pemerintah, ya saya yakin udah punya langkah-langkah. Cuman pada saat mengimplementasikan dan mengeksekusi kebijakan itu, ya di sana sini pasti ada handicap lah yang memang harus diselesaikan. Tapi mungkin menurut saya apabila pemerintah ya dengan peristiwa kemarin bisa lebih mendengar semua pihak, baik masyarakat pada umumnya dan juga dunia usaha selaku praktisi dan pemerintah yang paling penting menyesuaikan untuk melakukan regulasi agar bisa menguntungkan bagi semua, bagi pasar, bagi pengusaha dan juga bagi semua pihak. Sebenarnya solusinya ada sebenarnya. Ini tinggal bagaimana dialirkan ke tempat yang tepat aja. Yang tepat. Jangan sampai ke tempat yang tepat, nggak tepat lagi, kelas menengah jadi tertekan lagi. Oke, ini kita masuk yang pada yang terakhir nih, Bang Akbar. Bang, seberapa yakin program MBG akan mempengaruhi ekonomi kelas bawah dan menengah? Ini kan sekarang dalam prosesnya pasti penyerapannya agak rendah karena kan masih proses. Tapi lu punya keyakinan nggak barang ini, karena Bang Bahlil ini lagi, akan mempengaruhi ekonomi kelas bawah dan menengah? Jadi barang ini saya ikut mengkampanyekan barang ini. Makan bergizi gratis. Kalau tanya sama akademisi dulu waktu kampanye, gimana cara jalanin barang ini? Kan pertanyaannya gitu. Jadi waktu saya ngobrol sama rektor-rektor, sama akademisi, akan sulit katanya menjalankan kebijakan populis untuk diterapkan di negara yang sebesar kita. Gitu. Karena membutuhkan anggaran yang sangat besar, membutuhkan struktur organisasi yang sangat besar dan banyak dalam fungsi-fungsi masing-masing. Gitu. Tapi karena keterbukaan awal BGN terbentuk, keterbukaan BGN dengan dunia usaha
ini membuat kita melihat optimis. Karena sebenarnya impact terhadap perputaran ekonomi yang terjadi di daerah sangat besar. Kenapa? Karena BGN telah membuka ruang untuk melakukan kemitraan. Kemitraannya juga dilakukan dengan yayasan ataupun bentuk usaha yang ada di daerah tersebut. Jadi kan SPPG itu kan sekarang kan bukan semuanya milik BGN, ada miliknya mitra. Nah, mitra mendapatkan uang sewa namanya kan kalau dari dari variabelnya itu namanya uang sewa. Artinya investasi terjadi, mereka mendapatkan pendapatan. Nah, satu SPPG bisa menghadirkan 49 tenaga kerja. Oke. Sementara untuk mencukupi 82,9 juta kita butuh 30.000 SPPG kan. Nah, ini akan terjadi penyerapan tenaga kerja secara masif di daerah-daerah. Nah, yang paling penting lagi bagaimana supply chain terjadi, supplier sayur, ayam di tempat penghasil di daerah itu bisa melakukan aktivitas usahanya untuk mensupport kegiatan yang besar ini. Jadi APBN-nya masuk ke sana 330 triliun, impact-nya mungkin bisa 3 kali 4 kali lipat dari APBN yang masuk ke sana. Karena tadi rantai supply-nya terjadi, gitu kan? Dan ada juga investor untuk membangun SPPG-nya dalam program kemitraan. Dan lagi penyerapan lapangan pekerjaan tadi ada 49 orang dari satu SPPG. Gitu. Jadi impact-nya itu akan terjadi perputaran ekonomi yang sangat luar biasa di situ. Nah, yang menjadi handicap pengimplementasiannya hari ini bagaimana? Saya baru aja dapat kabar dari seorang teman yang baru aja duduk sama Pak Presiden. Pak Presiden katanya baru ngomong, oh sekarang kita sudah punya 7.200 dapur. Begini laporan dari Kepala BGN. Nah, waktu itu salah seorang teman ini ngomong, Pak enggak Pak di tempat saya belum ada Pak begini-begini. Ah yang benar, ditelepon Kepala BGN. Gimana katanya laporannya 7.000. Iya Pak betul 7.000 tapi yang 5.000-nya mau kita reset. Berarti sekarang terjadi masih ada ya, hanya 2.000 dapur gitu. Nah, tapi sistemnya ini kan dikelola oleh sistem pusat di BGN. Jadi prosesnya kalau brother tahu, kita tuh kalau mau mengajukan sebagai mitra tuh kan nginput ke sistemnya BGN. Yeah. Nah, yang sekarang terjadi kan HIPMI bikin satgas. Kita bikin satgas untuk membantu percepatan ini. Karena kan kalau ini mau kejadiannya cepat harus dilibatkan swasta. Kalau 30.000 ini mau masif, teman-teman HIPMI yang ada di daerah ini harus dilibatkan jadi investor-investor. Iya, betul. Ya kan bangun dapur baru kasih ke BGN suruh kelola kira-kira gitu. Nah, pada saat kita nginput ditolak oleh sistem karena sudah ada yang mengajukan di daerah situ. Nah, Satgas HIPMI datang dong ke sana, ngecek dapurnya nggak ada. Ngecek ke sekolahannya udah dapat menerima manfaat belum dapat karena memang dapurnya belum ada. Tapi secara sistem udah ada yang mengajukan. Nah, hal-hal seperti ini nggak boleh terlalu lama dibiarin terjadi kalau mau 30.000 dapur ini dan 82,9 juta anak penerima manfaat ini bisa segera mendapatkan manfaat. Jadi kan ada sistem birokrasi yang sebenarnya yang selama ini menjadi permasalahan klasik lah di negara kita ini. Jadi maksud saya hari ini kalau pemerintah bisa mendengarkan, punya kuping, punya mata dan telinga di mana-mana gitu kan. Mungkin bisa tanya kepada kita dunia usaha atau masyarakat langsung atau pemerintah daerah paling gampang lah panggil aja kepala desa, lurah, camat. Bener nggak nih data yang dari BGN input di sini udah ada dapurnya memang udah kejadian mantap. Ya itu harus mau kerja capek kalau di data website udah daftar. Di data website realisasi belum ada. Iya makanya Pak Purbaya bilang nanti serapannya tolong sampaikan ke publik. Saya berdiri di sebelahnya. Nah itu kan sebenarnya kan sentilan yang ayo Pak Kepala BGN, anak buah Bapak ini kerja bener nggak laporan dengan Bapak bener nggak? Saya nggak yakin Pak Kepala BGN itu kasih laporan yang salah ke Presiden. Tapi bahwa beliau dikasih laporan yang salah dari anak buahnya itu mungkin terjadi. Tapi begitu ini laporannya salah ke sini, akhirnya laporannya ke atas kemana-mana semuanya jadi salah semua gitu. Jadi ya perlu sistem kontrol bersama-sama lah masyarakat dan juga kita semua.
Bang Akbar, kita kembali dulu ke Pak Purbaya tadi ada nyinggung. Gue masih kepikir jadinya. Kalau 200T dikasih ke Himbara, kredit macet nggak? Atau terjadi nggak kredit macet lagi? Ini kan banyak terjadi. Ya itu resiko. Itu resiko. Ya itu resiko. Jadi perbankan ini, apalagi Himbara, ini kan mereka maunya aman. iya betul, makanya saya bilang mereka ini kan kalau bahasanya Pak Presiden bilang level komisaris saja bisa dapat tantiem 40 miliar per tahun yang rapatnya cuma sekali sebulan. Gitu. Ya, maksud saya ngomong itu, mereka ini punya manajemen yang sangat proper. Ada yang namanya manajemen resiko, ada yang namanya direktur operasional, ada direktur pengawasan. Sudah sangat komprehensif dan sangat komplit. Jadi kalau soal NPL, soal non-performing loan, sejauh mana itu bisa diatasi, pasti mereka udah punya sistem. Bukan hanya sistem secara teknologi, tapi secara pemikiran ini mereka juga udah punya orang profesionalitas yang sangat luar biasa, yang gajinya mungkin yang tadi, yang kayak kata Pak Prabowo tadi, gaji gede. Tapi yang selama ini nggak mau mikir capek-capek. Kalau bisa dananya ditempatkan ke Sun, menerbitkan Sun, ada margin sedikit, ya udah itu aja tempat yang aman. Ataupun biayain korporasi besar yang portofolionya jelas, yang punya aset gede, yang kalau ada apa-apa tinggal dieksekusi asetnya 120% dari nilai pinjaman, permasalahan selesai. Nah, di sini kan butuh profesionalitas, dan juga butuh negara hadir untuk bisa menebarkan stimulus ini ke sektor-sektor produktif yang lain. Kan memang ada sebagian pengusaha yang memang tidak memanfaatkan program ini dengan baik. Gitu kan, maksudnya ada stimulus pemerintah ini harusnya sebagai pengusaha jangan kufur nikmat lah. Ini negara udah hadir, mau bantu kau jadi pengusaha, mau bantu kau naik kelas, malah kau tipu lagi orang kan, kira-kira begitu kan. Nah tapi itu ada ya, tetap terjadi. Tapi begini saya mau sampaikan untuk semua kita pengusaha, dan juga saya sampaikan kepada teman-teman, ini hati-hati. Apalagi sekarang ada kur perumahan, bunganya disubsidi. Yang nerima manfaat ini bukan hanya pembeli rumah, tapi pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan yang bunganya disubsidi oleh pemerintah 5%. Ini kalau macam-macam, bukan hanya NPL, bukan hanya non-performing loan, tapi ini kerugian negara loh. Karena bunganya disubsidi pemerintah. Jadi buat kita semua, ayo kita sadar sama-sama. Negara ini mencoba buat hadir untuk teman-teman pengusaha bisa tumbuh dan berkembang. Jadi kalau ada stimulus, ada bantuan dari pemerintah dalam aspek permodalan, ayo kita manfaatkan ini dengan baik-baik, dengan bagus-bagus untuk mengembangkan usaha kita. Nah, di sisi lain tadi perbankan juga pasti selektif soal ini. Nggak akan mungkin meremata 200T-nya diguyur, siapa yang macam-macam kasih lagi. Pasti mereka juga punya sistem. Dan saya rasa kalau untuk tingkat NPL, itu saya yakin lah teman-teman profesional yang di bidangnya di bank-bank Himbara itu sudah jago sebenarnya, sudah tahu mau ditempatkan kemana aja, cuman lebih memilih tempat yang paling aman, paling banyak keuntungan, tanpa harus mengambil resiko yang tinggi. Kan itu aja pilihan. Diharapkan supaya Bank Himbara lebih berani lah, ya supaya tepat sasaran. Kalau nggak berani ya nggak tahu lah gue jawabannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you Bang bro Akbar Belmondo. atas waktunya. Terima kasih banyak Terima kasih banyak teman-teman Retorika Show.